Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik Tritunggal. Ya saudara, kita sudah berbicara tentang sifat dan peranan Yesus. Dalam dua edisi sebelum ini, kita mengatakan bahwa peranan Yesus yang diutus oleh Bapa dan melakukan kehendak Allah Bapa tidak sedikit pun mengurangkan keilahian Yesus. Ini adalah karena sifat Yesus tidak dapat berubah. Apakah sifat Yesus itu? Yaitu sifat Yesus yang ilahi. Yesus adalah Tuhan. Sifat itu tidak akan berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita akan lihat satu lagi ayat dalam Markus 13 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Yesus Maha Tahu, kenapa Yesus tidak tahu tentang hari atau saat di mana dunia akan berakhir? Pertama-tama, mari kita buat suatu gambaran apa yang mungkin terjadi sekiranya Yesus memberitahu dengan tepat hari, jam, dan saat dia akan datang. Ya, katakan dunia ada 1 minggu lagi kepada hari itu, ya. Countdown sekarang kepada 1 minggu yang akan datang di mana dunia akan berakhir segala-galanya. Ya, apa akan terjadi dalam 1 minggu dengan dunia ini? Bila saya tanya soalan ini, jawapan-jawaban yang selalunya saya dapat adalah dunia akan menjadi kucar-kacir. Ramai orang akan berhenti bekerja. Ramai orang akan cuba cari jalan keluar. Ya, mencari tempat bersembunyi, pergi ke gunung, pergi ke gua-gua. Keadaan menjadi huru-hara. Mungkin keadaan tidak selamat. Orang akan berpusu-pusu mendapat barang keperluan. Ya, mungkin akan melawan satu sama lain, akan hilang kawalan, menjadi tak menentu. Akan terjadi banyak rusuhan, ya. Adakah semua ini kehendak Tuhan? Yaitu melihat dunia menjadi huru-hara dan kucar-kacir. Ini bertentangan dengan sifat Tuhan yang adalah Raja Damai dan Penyelamat. Kehendak Tuhan adalah untuk menyampaikan berita baik atau Injil yang boleh membawa harapan dan keselamatan kepada semua manusia. Bukannya menyampaikan berita yang akan membawa kekecohan sehingga manusia berpecah belah. Amin. Yesus berkata dalam Yohanes bab 12 ayat 49 dan 50 ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudara, perhatikan dalam ayat 50 ini. Perintah Allah untuk Yesus adalah memberitakan hidup yang kekal. Bukan hidup yang akan menjadi kucar-kacir, yang berpecah belah. Jadi
Kalau ia bukan perintah Allah, kalau ianya bukan kehendak Allah untuk manusia mengetahui hari dan saat kedatangan hari kiamat, maka Yesus tidak akan memberitahunya. Sebab itu akan bertentangan dengan kehendak Allah. Begitu juga Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Di sini kita lihat sekali lagi, Yesus tetap adalah Tuhan. Tetapi Yesus melakukan perbatasan diri semasa dia menjadi manusia. Yesus hanya menyatakan atau menggunakan sifat keilahiannya jikalau ianya sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Demikianlah juga Yesus tidak akan menunjukkan keilahiannya jika ia tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Sebab sebagai manusia, Yesus hidup menuruti dan melakukan kehendak Allah. Nah, inilah kesempurnaan kesatuan kehendak yang wujud dalam perhubungan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Satu lagi contoh di mana Yesus memilih untuk membatasi kemahatauannya adalah dalam kehidupan awal Yesus sebagai anak muda. Dalam Lukas bab 2 ayat 52 berkata, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Saudara, kalau Yesus itu Maha Tahu, kenapa perlu bertambah lagi hikmatnya? Inilah yang dikatakan bahwa Yesus memilih untuk melakukan perbatasan diri kepada keilahiannya supaya dia juga boleh menjadi anak manusia yang sempurna. Jadi kembali kepada ayat, sekarang ayat Markus 32 ini, sememangnya Yesus tidak dapat memberitahu dengan tepat hari atau saat kedatangannya. Sekiranya, katakanlah, Yesus berkata, oke, saya akan datang dalam seminggu lagi, yaitu harinya ialah Jumaat, dan saatnya 11 pagi, Jumaat 11 pagi. Maka kita harus tanya, Jumaat 11 pagi waktu timur atau waktu barat? Sebab bukan saja dunia dibahagi kepada zon-zon waktu yang berbeza. Sebuah negara yang besar seperti Indonesia juga dibahagi zon waktunya, yaitu waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Barat. Kalau kita teliti Markus 13 dan juga Matius 24, khotbah akhir zaman Yesus ya, di mana Yesus berbicara tentang akhir zaman itu, kedatangan hari itu tidak terikat dengan waktu masa, tetapi musim, ya, musim. Yesus berkata dalam petikan yang sama dalam Markus 13:28, ya, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, nah ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya saudara, berkali-kali disebut dalam Alkitab bahwa kedatangan Yesus sudah dekat.
di ambang pintu. Kita tidak tahu bila masanya kedatangan Yesus, tetapi kita dinasihatkan supaya berada dalam keadaan yang sedar, berhati-hati, dan berjaga-jaga. Itulah kata Yesus dalam ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Maka janganlah lagi meragui dan menyoal ketuhanan Yesus. Percayalah kebenaran Alkitab. Kedatangan Yesus sudah dekat di ambang pintu. Soalannya, adakah Anda sudah pasti dengan keselamatanmu? Adakah Anda sudah bersedia berjumpa dengan Tuhan? Apapun boleh terjadi dengan hidup kita, saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa hidup kita ini adalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu akan lenyap seperti uap, kan? Maka kita haruslah bersedia dari sekarang. Dan Yesuslah jawabannya. Amin. Karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha tinggi dan maha mulia, Allah Bapa yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, Tuhan semesta alam. Ya Bapa, kami renung kembali kebenaran-Mu dalam Lukas 21 ayat 26 hingga ke 28 yang berkata ini. Sementara menantikan apa yang akan datang ke muka bumi, manusia akan jatuh pengsan kerana takut dan bimbang terhadap apa yang akan terjadi di dunia. Kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Lalu mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Apabila segala perkara ini mula terjadi, teguhkanlah hatimu dan angkatlah kepalamu, kerana masa penyelamatanmu telah hampir tiba. Haleluya. Ya Bapa, kedatangan Yesus itu adalah yang pasti. Dan kami sangat bersyukur, keselamatan kami dalam Yesus juga adalah pasti. Kiranya kebenaran ini dapat meneguhkan hati kami semua untuk terus menunjukkan mata kami kepada Yesus yang datang membawa kami kepada kemuliaannya yang kekal. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.